Selamat sore Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Shalom. Tuhan, kita pada saat sore hari ini kita bersuka cita oleh karena kasih dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh hati kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini Engkau sudah mempertemukan kami kembali Tuhan di tempat ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kemampuan kami, tetapi itu karena kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah saat sore hari ini dari awal hingga akhirnya nanti hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau senantiasa yang memberikan kami sukacita sehingga segala kemuliaan hanya kami berikan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang perempuan yang bernama Hana. Dia mengalami tekanan yang begitu berat, tetapi Hana tidak fokus kepada masalah. Dia hanya fokus kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong Hana dan Tuhan angkat dari titik yang terendah. Tuhan angkat, Dia berikan kemuliaan untuk kehidupannya, dan Tuhan juga sanggup mengubah setiap ratapan kita menjadi tari-tarian. Kita mau bangkit berdiri, kita mengatakan bahwa Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Haleluya. Kita memuji dan menangi hanya Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan yang mengubah orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina, Dia mengangkat orang yang miskin.
mengubah air menjadi anggur yang manis dalam setiap kehidupan kita. Dan banyak yang Tuhan sudah berbuat di dalam setiap kehidupan kita. Rancangan yang kita perlu ketahui, setiap rancangan pasti indah dalam setiap kehidupan kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Dia, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan.
Ku
menjadi saksi Tuhan, membawa kabar baik dimanapun kami berada. Tuhan, ini kerinduan kami. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kami mau belajar firman, mengurapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom dari di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sampai di bagian yang ketiga, tema menjadi surat pujian di bulan misi, bulan Oktober ini. Dan ini menjadi tema terakhir untuk menjadi surat pujian. Saudara kasih dalam Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ada salah satu karya dari kita, dari Tirta yang jauh di pelosok, terbit di tabloid nasional Gaharu tentang pelayanan kontekstual. Jadi tentu bersyukur di satu kesaksian bagaimana kita ada di Indonesia ini tetap bisa berkarya. Bahkan ketika kemarin saya boleh menghadap Wabub Sleman, begitu pulang besoknya pertemuan yang 1 jam itu kemudian diliput oleh 42 media yang ada. Jadi bersyukur sampai Bupati, Wakil Bupati Katan berterima kasih buat walaupun hanya sedikit, tapi bagaimana kita berkarya di Kabupaten Sleman. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama-sama supaya kita punya konsistensi di dalam bagaimana bersaksi. Bagaimana menjadi saksi hidup. Kadang-kadang orang hari ini bisa bersaksi, menjadi saksi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tapi kemudian rontok lagi. Hari ini semangat, tetapi bulan kemudian menjadi lemah lagi. Nah, saudara, hari ini mari kita sama-sama belajar kepada tokoh yang ada di dalam firman Tuhan yang bernama Paulus, yang konsisten di dalam kesaksiannya. Apa yang dikerjakan oleh Paulus dan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, supaya dia benar-benar menjadi kesaksian yang begitu luar biasa. Kita akan baca firman Tuhan Filipi 3 ayat 6 sampai 8. 3 ayat ini, 2-3, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengan alat ini saya bisa memindah-mindah tanpa harus memencet tombol yang ada di komputer, di laptop. Saudara, mengapa? Karena memang ada konektor yang ada di sana yang membuat ini kemudian menjadi nyambung, sehingga saya bisa memindah-mindah materi-materi yang ada tanpa harus meminta untuk memindahkannya. Mengapa? Karena bisa nyambung. Tapi kalau kemudian ini dimatikan, walaupun ada baterainya, walaupun ada konektornya, ternyata juga tidak bisa dipijit-pijit. Nah, demikian juga kita ini sudah punya wadahnya untuk kita bisa menjadi kesaksian di dalam Tuhan, yaitu tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus, kata firman Tuhan, di mana Roh Allah tinggal diam di dalam hidup kita seharusnya. Tetapi kenapa kita tidak bisa bersaksi? Karena tidak ada connect dengan Tuhan. Ada banyak orang yang berusaha tetapi kemudian gagal. Mengapa? Hasilnya lelah, hasilnya kecewa, hasilnya frustasi. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena tidak mampu. Mereka berjuang untuk menjadi saksi yang seharusnya untuk menjadi saksi tidak harus berjuang dengan kekuatan sendiri, yang akhirnya kita menjadi lelah. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, menjadi saksi Kristus dalam hal yang paling mendasar adalah bagaimana kita memiliki kesaksian tentang Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Kalau tubuh kita menjadi bait Allah, maka yang berdaulat dalam hidup kita, yang berkuasa dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Itu yang membuat kita kemudian menjadi surat pujian, Dia yang berdaulat. Kita di akhir ibadah sering menyanyikan pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup
hidupku ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kita perhatikan, yang namanya berdaulat kan Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dia yang menuntun. Makanya kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang tahu bahwa Allahnya berdaulat, yang paham mengerti bahwanya Allahnya berdaulat, dia tidak pernah protes terhadap proses yang Allah izinkan dalam hidupnya. Yusuf dia tahu betul prosesnya Tuhan, maka dia menyimpulkan semua yang terjadi tidak membuat dia terluka dengan saudaranya, tidak membuat dia pahit dengan keadaannya, tetapi dia bilang manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan membuatnya menjadi seperti pada hari ini. Daud dikejar-kejar tanpa salah apapun, diledek oleh kakak-kakaknya, Saul berusaha untuk membunuhnya, tetapi dia tetap berkata kepada Tuhannya dengan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mengapa? Karena dia menjalani seluruh proses hidupnya di dalam kehendak Tuhan. Ayub menghadapi persoalan yang sama, tetapi dia punya komitmen yang sama. Nah, mengapa kita harus menginjil? Mengapa kita harus menjadi saksi? Kata firman Tuhan supaya doa kita dijawab. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menjadi saksi, ada jaminan dari Tuhan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menjadi saksi, firman Tuhan menjelaskan bahwa kita disertai Tuhan. Semua orang kalau ditanya siapa yang tidak mau doanya dijawab, tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang pengen doa dijawab? Semua kita mau. Tetapi syarat untuk bisa doanya dijawab, kata firman Tuhan, pergi dan hasilkanlah buah, supaya buahmu itu tetap, supaya setiap doa permintaan yang dinaikkan di dalam namaku diberikannya oleh Bapakku. Demikian juga dalam Matius 19, 28, 19, 20. Orang senang ayat 20-nya, tetapi ayat 20 tidak akan pernah terjadi kalau ayat 19-nya tidak digenapi di dalam hidup kita. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Bagaimana cara kita memberitakan Injil? Tidak perlu dengan membawa Alkitab kemana-mana, sebab hidup kita adalah Alkitab yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah saudara, mari kita belajar kepada Rasul Paulus bagaimana untuk dia tetap konsisten di dalam hidupnya. Yang kita tahu tadi disebutkan bahwa kalau kita melihat di sini, perhatikan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Artinya setiap anak Tuhan pada waktu itu kalau lihat Rasul Paulus sudah ngeri loh. Mengapa? Dia punya lisensi, dia punya SK untuk menyiksa, dia punya kekuatan kuasa untuk menganiaya jemaat. Sehingga kemanapun dia pergi identik dengan penganiayaan. Kalau lihat dia, waduh, orang sudah ngeri. Saulus ini. Kenapa? Pasti dia akan menganiaya. Yang kedua, kita mencatat di sini tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Mengapa? Karena Paulus itu dari golongan Farisi. Kalau bicara ayat firman Tuhan, dia melotot betul. Apal betul namanya firman Tuhan. Kenapa? Orang Farisi sejak umur 5 tahun dia sudah dididik sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 9 tahun, 9 tahun sampai 12 tahun. Ada tahap-tahap di mana dia kemudian mampu untuk mempelajari firman Tuhan, dan mulai umur 12 mulai menjalankan firman Tuhan. Sehingga usia 20 tahun dia dianggap lulus dengan guru besar Gamaliel yang begitu hebat. Jadi dia hafal betul dari sisi pemahaman, ketaatan. Wah, luar biasa.
Dari sisi penganiaya jemaat, dia punya lisensi untuk melakukannya. Tapi perhatikan di sini kata Paulus, yang dahulu aku lakukan ini sekarang, kata dia, itu kuanggap sampah bagi dia. Setelah Paulus ikut Tuhan, bukan kesenangan yang dia dapatkan, banyak penderitaan. Bahkan Alkitab mencatat dia pernah sampai disangka mati, dikeluarkan lewat keranjang. Saudara, zaman sebelum percaya Tuhan, dia tidak mampu, tidak mungkin mengalami seperti itu. Tapi dia menjadi pribadi yang taat, dan ada begitu banyak hal yang dia kerjakan menjadi teladan. Nah, apa yang kemudian bisa melihat dari Paulus ini? Yang kedua, yang pertama, ternyata Paulus ini mengetahui kekuatan untuk menjadi saksi. Ada banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Hari ini bersaksi, oh puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Hari ini begitu bergairah di dalam pelayanan, tapi sebulan kemudian beleret mulai hilang. Hari ini begitu bergairah kemana-mana, tetapi besoknya hilang. Apakah firman-Nya yang tidak berkuasa, atau Roh Kudus-Nya yang tidak membuat orang menjadi saksi, atau salah pada siapa? Yang salah adalah pada salurannya yang tidak nyantol dengan kekuatan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Terus, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan... Saudara perhatikan, orang tidak mungkin menjadi saksi mulai dari Yerusalem, berkembang Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Semua pengen dan orang berusaha untuk itu. Kalau kita melihat sekilas ayat ini, oh kelihatannya mudah, minta Roh Kudus turun jadi saksi. Faktanya banyak orang yang gagal. Faktanya banyak orang yang tidak mampu. Faktanya banyak orang yang mengeluarkan alasan untuk tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, mengapa? Saudara perhatikan di sini. Banyak orang yang alih-alih dia mau menyaksikan Tuhan, tetapi akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjadi lelah, menjadi lemah. Mengapa, saudara? Karena dia melakukan kesaksian bukan oleh karena dikerjakan oleh Tuhan, tetapi dikerjakan oleh kemampuannya sendiri. Makanya jangan heran ada orang Kristen masih kecewa dengan yang lainnya. Ada orang Kristen masih menganggap dia saya mutung, dia terluka hatinya, tersinggungan hatinya dengan sesama jemaat. Mengapa? Itu berarti dia selama ini taat bukan karena Tuhan baik, tetapi dia dengan usahanya sendiri. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan di sini apa kata Tuhan. Bagaimana dia menjadi saksi. Paulus begitu memahami betul. Ayat ini berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk bersaksi itu hanya datang dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi saksi? Saudara, saya tidak bisa, rasanya itu kadang kalau mau istirahat saja begitu sulit. Pulang dari Sukabumi sudah sore, baru asik-asik mau tidur, gitu, tahu-tahu ada yang nganter motor. Tok Pak, titipan motor dari Mbak Sekar. Mau tidur lagi, ada lagi, Pak, ada ini lagi. Aduh, kapan mau istirahat ya? Saudara terus saja. Kalau bukan dari Tuhan, kadang ada pendeta kemarin katakan, saya nggak habis pikir Allah itu kekuatan dari mana ya? Tiap hari kok bisa mampu? Saya bilang saya juga nggak tahu. Ya, kenapa? Tuhan yang memberi kekuatan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah minta kepada Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Perhatikan. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yang kita bisa hanya membuka hati. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami
Tetapi kemarin saya perjalanan duduk di depan itu 15 jam. Sampai Sukabumi setengah 9 tidak berhenti. Dijemput, memang dibawa ke kamar suruh tidur, tapi diajak ngobrol terus. Siang udah diajak makan keluar. Sampai tiduran lagi sudah dijemput lagi diajak badminton. Pulang sudah malam, sampai rumah ganti baju, balik lagi diajak makan. Besok pelayanan. Siang lagi saya disakiti perempuan begitu luar biasa. Kenapa? Karena cuci muka, perawatan wajah. Jadi bilang kalian, aduh mbak, baru kali ini saya disakiti wanita sampai menangis air mata. Kenapa dipijitin komedonya? Sakit ya. Datang buru-buru ibadah lagi. Malamnya diajak ngobrol sampai jam 11. Jam setengah 4 sudah siap-siap lagi pulang ke Bandung. Dari Bandung naik kereta ke Jogja. Terus tidak berhenti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari ini. Saudara perhatikan di sini. Kalau kita tidak kuat, kekuatan itu dari mana? Nah, kenapa bisa begini? Saudara perhatikan. Kalau kita tahu benar firman Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, pasti segala sesuatu kita akan melihat dari sudut pandang Tuhan. Ketika Ayub itu, Alkitab mencatat Tuhan memberikan statement terhadap Ayub bahwa dia adalah hambaku yang kudus, hambaku yang suci, hambaku yang taat kepada Tuhan. Tetapi dia menikmati banyak persoalan di dalam hidupnya. Saudara, dia bukan menghadapi keadaan yang gampang. Ketika hartanya nggak ada, semuanya nggak ada, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika dia harus menderita begitu rupa karena sakit parah di dalam hidupnya, dia juga masih bilang, aku datang dengan telanjang, aku pergi juga dengan telanjang. Dalam hal ini Ayub tidak berdosa juga dengan mulutnya. Teman-temannya datang bukan untuk memberi support terhadap Ayub, tetapi justru menyalahkan Ayub. Bahkan kalau kita melihat saking tidak teganya istrinya melihat penderitaan Ayub, dia bilang, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau kita izinkan sama, saudara, belajar seperti Ayub, bahwa di balik semua yang terjadi sama dengan Paulus. Walaupun kalau melihat masa lalu dia harusnya kembali ke zaman keenakannya, tetapi dia justru tetap setia kepada Tuhan. Ayub bilang begini, mari kita baca bersama-sama 2-3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata dari setiap proses yang Allah izinkan di dalam kehidupan Ayub, dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk tetap setia kepada Tuhan dengan melihat bahwa dengan satu keyakinan dia percaya di balik semua yang terjadi Allah sedang merendah kehidupannya. Kalau kita tahu semua yang terjadi, bahwa setiap orang yang kita temui adalah guru, setiap tempat, setiap lokasi di mana kita berada adalah kelas hidup kita, maka kita bisa belajar untuk bisa menikmati Tuhan dalam kondisi apapun kehidupan kita, sehingga kita menjadi saksi bukan di saat kelimpahan, tetapi dalam kondisi apapun kita bisa menjadi saksi. Mengapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, yang kedua, apa yang dimiliki oleh Paulus? Yang kedua adalah dia fokus kepada Tuhan. Ada 2 ayat tentang fokus kepada Allah yang kita mau belajar hari ini. Kita baca yang pertama, 2-3. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, mengapa banyak orang gagal
dalam terus konsisten untuk menjadi saksinya Tuhan, setia mempermuliakan Tuhan, karena sering banyak melihat tentang masa lalu seseorang. Kita sudah belajar bagaimana orang Farisi melihat perempuan yang berdosa itu di masa lalunya. Padahal ayat itu berbentuk past tense yang sudah berlalu. Tetapi Tuhan melihat yang sekarang ke depan. Paulus kalau melihat yang lalu, dia pasti lebih senang di masa lalu. Makanya dia ketika menghadapi penderitaan pun, dia tetap fokus kepada Tuhan. Mengapa? Dia fokus kepada panggilan sorgawi untuk mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan. Mengapa? Dia paham firman Tuhan, dia mengerti firman Tuhan, bahwa penderitaan yang dialami hari ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalau kita sadar akan hal ini, maka apapun yang terjadi kiri kanan yang ada, kita tidak akan pernah terkontaminasi, tetapi kita akan benar-benar fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita baca ayatnya 2-3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ketika dalam satu lomba maraton, semua peserta sudah maraton dalam lari, dan menjelang di tengah perjalanan, menjelang akhir, ternyata ada satu orang yang patah kakinya. Dia tidak menyerah untuk itu. Semua sudah menyambut, sudah pembagian hadiah. Tetapi kamera melihat ada orang yang tertatih-tatih karena patah kakinya kepleset, masuk ke stadion itu. Akhirnya semua orang berlalap, melihat semuanya, semua tertegun. Kenapa? Melihat orang yang tertatih-tatih untuk bisa sampai di garis akhir. Di jalan bapaknya turun ingin memapanya. Bapaknya terus memapanya. Mengapa? Karena dia ingin sampai ke garis akhir. Dan saudara, begitu menjelang garis finish, semua terdiam, tetapi semua berdiri. Dan begitu sampai garis akhir, semua bertepuk tangan. Dia tidak mendapatkan hadiahnya, tapi dia mendapatkan penghargaan yang begitu hebat. Mengapa? Karena dalam hatinya dia tidak melihat kelemahan di dalam tubuhnya, kesakitan dalam tubuhnya, persoalan dalam tubuhnya. Yang ada pada hatinya bagaimana dia sampai ke garis akhir dan menyelesaikan pertandingan. Paulus menyebutnya, aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri. Kalau kita punya iman yang seperti ini, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Sekali Yesus, kita tetap akan Yesus. Saudara, berapa banyak orang yang lemah iman? Kenapa? Karena begitu banyak orang yang mempengaruhi. Hanya karena ledekan sedikit, karena umpatan sedikit, dia menjadi kecewa. Tapi perhatikan, dia tidak mendapatkan pialanya, tetapi mendapatkan penghormatan yang begitu luar biasa. Bahkan dia akhirnya menjadi hadiahnya kemungkinan lebih besar daripada yang juaranya. Kenapa? Karena orang melihat dia tetap konsisten di dalam mengikuti perlombaan untuk sampai ke garis akhir. Nah saudara, kekuatan untuk menjadi saksi itu datangnya dari Tuhan. Makanya setiap yang dilakukan harus kemuliaannya diberikan untuk Tuhan. Iblis memang juga menggoda kita dengan cara apa? Apa yang kita perlukan kadang iblis juga memberikannya. Saudara, jangan heran ada orang bilang, oh puji Tuhan, diberkati. Sekarang konteks keberkatan dari Tuhan itu kan materi. Kalau sudah punya ini, oh saya diberkati. Kalau begini diberkati. Yang tidak materinya punya, seringkali itu dianggap tidak diberkati. Tapi Yesus melihat persembahan janda miskin itu, dia persembahan yang lebih besar dari semua persembahan yang ada. Kenapa? Karena dia memberikan dari seluruh yang dia punya. Saudara, dikasih di dalam Tuhan, iblis bisa memberikan. Makanya iblis pernah belajar menggoda Yesus. Waktu Yesus berpuasa, dia lapar.
Karena lapar maka dia bilang, Yesus, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Kenapa? Tahu betul kebutuhannya. Apalagi kebutuhan kita yang sering mengeluh. Kelihatan kedengaran, mungkin tetangganya nggak dengar, mungkin keluarganya nggak dengar, tapi setan dengar. Yang kedua, saudara, keangkuhannya. Ketika iblis bilang sama Yesus, Yesus, kalau engkau anak Allah, lemparkan tubuhmu, maka Tuhan Bapakmu akan menopang, mengutus malaikatnya untuk menatang engkau. Yesus tidak melakukan itu. Dia tidak bilang, yes, aku turun, aku anak Allah kok. Berapa banyak orang yang tidak bangga kepada Allahnya, lalu ingin membuktikan. Yesus tanpa membuktikan, dia membuktikan dengan pembuktian terbalik. Dia bilang, Bapa yang harus dihormati. Saudara, dan yang ketiga, ketika Yesus memandang semuanya dari atas bukit itu, iblis bilang, lihat Yesus, kalau engkau sujud kepadaku, semua yang kamu lihat itu akan menjadi milikmu. Sekarang Yesus ditawarkan dengan keduniawiannya. Berapa banyak orang gagal dalam hal ini. Ketika mulai diberkati, gaya hidupnya sudah berubah. Ketika mulai ada posisi, dia lupa bahwa semua itu promosi itu datangnya dari Tuhan. Bagaimana kita menjadi saksi? Dulu setia, sekarang menjadi tidak. Dulu aktif, sekarang menjadi tidak bergairah. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, memberikan kesaksian kepada orang lain sebenarnya bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai konsekuensi bahwa kita adalah anak Tuhan. Kalau anak SD, oh dia seragamnya merah putih. SD pasti. Ya, kalau seumur saya pakai merah putih atau putih merah, pasti dia sedang pelawak saja. Dia pelawak-pelawakannya merah putih. Kalau biru putih berarti SMP. Kalau biru putih abu-abu SMA. Tapi kalau putih abu-abu, kalau kemudian nongkrongnya jam pelajaran di mall, berarti kan salah sasaran. Nah, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kita bukan kewajiban. Menjadi saksi itu sebuah tanggung jawab karena kita disebut Kristen, Kristianus, pengikut Kristus, Kristus kecil. Yesus tidak pernah menyebut kita Kristen, tapi oranglah yang menamai sekelompok orang yang hidupnya seperti Kristus hidup. Paulus dalam satu kelompok di sana, dia membuktikan itu. Jadi bagaimana caranya? Fokus pada alasan ini. Alasan bahwa saya mempermuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan adalah sebuah tanggung jawab, konsekuensi karena saya adalah anak Tuhan. Sayang yang kemudian bangga menjadi anak raja itu hanya banyaknya di sekolah minggu. Ya, sekolah minggu kan mesti setiap minggu nyanyinya apa? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kalau udah gede, ya karena pikirnya juga gitu. Nah, saudara, perhatikan di sini. Ini kalau enggak kita bisa tergelincir. Begitu kita fokusnya berubah, akhirnya kita bisa tergelincir. Yang ketiga, tetap berdoa. Mari kita belajar. Kita baca ayat 2-3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara dikasih di dalam Tuhan, doa itu sanggup dan sangat berkuasa. Doa sangat berkuasa. Dengan doa kita dapat berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan dengar. Dan untuk itulah saudara, dengan berdoa kita memohon kekuatan untuk menjadi saksi. Kenapa? Dengan kekuatan sendiri kita capek, dengan kekuatan sendiri kita lemah. Saya mau mengasihi Kelvin, tapi kemudian karena Kelvin bikin jengkel, rasanya itu berat untuk mengasihi.
Tapi kalau Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kondisi apapun lawan kita, kita tetap mengasihi. Itu namanya kasih dari Tuhan. Tidak kasih karena, tidak kasih supaya, tapi kasih agape. Meskipun kadang kita tidak mampu, tapi kadang justru Tuhan yang menurunkan gripnya, bahwa ketika Petrus tidak bisa kasih agape, Yesuslah yang menurunkan, apakah engkau Pilea kepadaku? Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, dengan berdoa memohon kekuatan, memohon bimbingan, kita tahu Tuhan dengar doa kita. Yang seringkali adalah kita yang tidak dengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar berdoa, Tuhan pasti dengar. Cuma kadang ketika Tuhan berbicara, kita yang tidak dengar. Kita yang tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Hanya anak-anak sekolah minggu saja yang kadang-kadang rajin mendengarnya dengan bernyanyi, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kalau udah gede itu, hari ini jam doa lo, jam aktif ibadah lo. Aduh iya sih Tuhan, tapi sebentar, masakanku belum rampung. Tuhan, pekerjaanku belum selesai. Tuhan, ini belum selesai. Terus begitu, padahal Tuhan sudah memanggil. Kita mau dengar doa didengar Tuhan. Tuhan dengar doa kita. Masalahnya kata firman Tuhan, kalau aku hadir, masih adakah iman di bumi ini? Berdoa bagi kita, kenapa kita berdoa bagi apa? Berdoa bagi yang mau bersaksi, dan berdoa bagi orang yang menerima kesaksian. Ayat di dalam firman itu berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, lalu berdoalah untuk kota itu. Yang hari kita dilakukan tidak berusaha untuk mensejahterakan kota, hanya doling saja, doa keliling sambil dolan. Tidak sungguh, tapi kata Tuhan, kenapa? Harus seimbang. Ada yang mengerjakannya, lalu berdoa buat pekerjaannya, berdoa buat yang menerima pekerjaannya, berdoa buat yang memberkatinya, berdoa buat yang diberkatinya, supaya semua menjadi klik. Ada karya yang harus dikerjakan, ada doa yang harus dipanjatkan. Ada yang bekerja mengerjakan karya, tetapi juga ada yang berdoa untuk bisa berdoa bagi karyanya. Bahasa firman Tuhan kita baca 2:3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang ada yang menanam, ada yang menyiram, juga ada yang menumbuhkan. Nah, bagaimana yang keempat, yang terakhir, untuk kita bisa menjadi saksi? Tema ini akan lewat lagi di tahun yang akan datang, Oktober. Saudara, mari kita belajar, persiapkan kita. Tahun ini Tuhan memberikan tema kepada kita adalah Divine Breakthrough. Tahun depan adalah fokus on God, fokus kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita fokus kalau kita tidak konsisten? Persiapkan diri kita untuk kita menjadi saksi dengan tema yang ada. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu menjadi seorang teolog untuk kita bisa menjadi saksi. Menjadi awam, menjadi siapapun kita bisa menjadi saksi. Nah, mengapa orang tidak bisa bersaksi? Karena seringkali gambar dirinya rusak. Kenapa orang tidak berani menunjukkan kesaksiannya? Karena ada hal yang menjadi penghambat untuk tidak menjadi saksi. Mengapa? Karena hatinya belum beres dengan Tuhan dan dengan dirinya. Ada hal-hal yang harus dibereskan untuk kita menjadi saksi. Yang pertama, orang tidak bisa menjadi saksi karena selalu dihantui dalam hidupnya perasaan takut gagal. Orang yang takut gagal ini, dia di dalam pikirannya harus memiliki satu standar tertentu untuk merasa berharga. Dia selalu merasa saya ini tidak berharga, saya ini tidak layak, saya ini tidak pantas untuk posisi di sana. Maka untuk mencapai posisi di situ, dia berjuang terus. Kalau gagal dia menjadi kecewa, kalau tidak berhasil dia menjadi kecewa.
Padahal kalau ada standar tertentu, Nick Vujicic tidak akan pernah menjadi seorang motivator ulung karena nggak punya kaki dan tangan. Kalau dia harus standar tertentu jadi seorang wanita, berapa banyak orang yang hanya melihat tubuhnya saja terus tanpa bisa menjadi saksi. Tumbuh jerawat di sini stres, tumbuh lagi di sini stres, hanya urusan melar sedikit stres, kurus sedikit stres, hidupnya tidak nyaman. Tapi seorang Lena Maria tidak punya tangan, tapi dia berfungsi sebagai perempuan yang handal. Dia bisa masak, dia bisa nyetir, dia bisa belanja, dia nikah, dia punya anak, dia bisa mandiin anak, dan dia bisa nyuapin anak. Hanya dengan kakinya saja. Perhatikan, kalau dia menyerah dalam keadaannya, dia nggak akan bisa menjadi saksi. Saudara, orang yang takut gagal ini, dia kadang-kadang, saya kalau ini begini, saya harus tampil begini, saya harus dandan begini. Kalau tidak, dia menjadi kecewa. Akhirnya apa? Dia selalu mengejar kesuksesan dengan cara apapun supaya dianggap berharga. Berapa banyak orang yang pengen dihargai hanya dengan seperti itu. Saya mau main badminton, tidak ada lawannya. Udah pinjem raket, udah pinjem kok, nggak ada. Akhirnya apa? Saya diajak basket. Bayangkan tinggi 160, kurang diajak basket. Basketnya tembak 9 orang, saya yang badminton hanya sendiri. Jadi mau tidak mau saya ikut basket. Saudara, dan ketika bola dilempar ke atas, saya gimana mau gapai, kalah mulu. Iya kan? Nyenggol dengan orang gede, kalah mulu. Saudara, tapi saya bilang, Bu, nanti itu kalau melempar bola jangan lewat ke atas. Bolanya yang terlalu tinggi atau orangnya yang terlalu pendek. Akhirnya dilempar ke bawah, saudara. Karena dilempar ke bawah kan saya lebih pendek, saya bisa juga ternyata. Ya, saudara perhatikan. Kalau saya minder di situ, saya yakin hanya nonton saja. Wih, si gede-gede, keren ya, keren ya. Kapan saya mau mainnya? Nunggu saya tinggi, kapan mau tingginya? Iya kan? Kalau saya nunggu main basket, nunggu tinggi 170, gak akan pernah main basket seumur umur. Iya kan? Sebelum 170 tinggi saya, udah hilang dulu di peredarannya di dunia. Ya, mau tunggu seperti Pak Simamora gak mungkin, Simamora gak bisa. Saya perhatikan ini. Yang berikutnya, berusaha membuktikan diri, atau kemudian ya kalau tidak bisa membuktikan diri, akhirnya mengasihani diri sendiri. Dia gak mau ambil resiko. Lah gak usah lah, udahlah begini saja. Saudara, ini namanya hatinya belum beres, gambar dirinya rusak. Padahal kata firman Tuhan, mari kita baca 2:3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi. Terus Saudara perhatikan, kata merekanya coba diganti dengan saya. Kata kitanya 2:3. Saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia, yaitu bagi saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapapun sayanya itu punya potensi untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan minder, jangan takut gagal. Kalau kita nggak selalu takut gagal, nggak akan pernah menghadapi sukses. Nggak akan pernah kita bisa menjadi saksi. Yang kedua, gambar diri kita yang serusak adalah seringkali kita ini takut ditolak. Kalau orang yang takut ditolak dalam dirinya selalu apa? Selalu merasa saya harus diterima oleh orang lain, harus bisa menyenangkan orang. Maka dia berjuang untuk menyenangkan orang. Ada menyenangkan orang dengan terus memberi kepada orang itu. Kenapa? Supaya saya diakui. Kenapa? Sebab kalau saya tidak memberi, jangan-jangan dia tidak bisa menerima saya. Kalau saya tidak begini, jangan-jangan dia tidak suka dengan saya. Dan akhirnya orang yang seperti ini, saudara, ingin menyenangkan dan ingin diterima. Kita tidak ada seorang pun yang bisa menyenangkan semua orang. Akibatnya ciri orang yang takut tertolak biasanya mudah tersinggung.
Jadi kalau orang yang mudah tersinggung sebenarnya hatinya belum beres. Bagaimana Roh Kudus mau tinggal dalam hidupnya menjadi saksi kalau sedikit tersinggung? Ada orang manyun tersinggung, ada orang senyum tersinggung, ada orang tertawa tersinggung, ada orang diam tersinggung. Saudara, kalau yang begini kan gak nyaman. Kalau dia tidak mudah tersinggung, bukan hanya mudah tersinggung, orang yang takut ditolak dan berusaha menyenangkan semua orang, biasanya orang seperti ini sangat takut dikritik. Dikritik sedikit langsung beleret kayak SpongeBob, kalau dipuji gede banget, begitu dikritik ciut kecil banget. Karena berapa banyak orang yang dikritik tersinggung, takut dikritik. Saya ini ada sekaman dia. Kalau ngomong itu dia kayak beca tanpa gear, cepat gitu kan, loro tenang deh. Tadi aja suruh minum kopi, saya tuh senangnya kopi pahit, kopi hitam. Dia bilang, ini loh yang enak ini, kopi susu. Nah, ayah tuh pengennya kopi enak ini. Lu bayangin saya pengen kopi susu enak ini. Ya udah tak bawa saja. Kenapa? Dasar salah. Lu perhatikan, ini kita. Nah, kata Tuhan apa? Menurut Tuhan kita 23, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya. Coba kata kamunya, kata kita diganti saya. 23, sebab saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat saya menjadi takut lagi, tetapi saya telah menerima roh yang menjadikan saya anak Allah. Oleh roh itu saya berseru ya Aba, ya Bapa. Ini orang yang merdeka hatinya. Orang gak senang dengan saya, orang popo, yang penting Tuhan senang dengan saya. Wanita yang terkenal berdosa, gak peduli apa kata orang, tapi dia peduli apa kata Tuhan terhadap hidupnya. Buktinya Tuhan berkenan dengan dia. Bahkan Tuhan mengkritik orang Farisi. Dia lebih menghargai pengorbanan wanita itu yang rela merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan rambutnya dipakai untuk menyeka kakinya Yesus, memberikan persembahan yang begitu luar biasa. Minyak yang sangat mahal ditumpahkan di kaki Yesus dan dilelap lagi dengan rambutnya. Dia merasa keberdaraan dia adalah semua karena anugerah Tuhan. Makanya dia merdeka, dia nyaman. Yang ketiga, saudara, takut dihukum. Orang-orang yang hatinya belum beres, sulit menjadi saksi. Dia selalu merasa tertuduh dan layak dihukum kalau ada yang salah, kalau berbuat salah. Saudara, dia selalu merasa terhukum terus, terintimidasi terus. Orang yang suka terintimidasi akhirnya mudah menghakimi orang. Dianya yang gak beres, tapi orang lain yang dihakimi. Ketemu mami sombong kan. Lah yang sombong itu siapa padahal? Saudara perhatikan, berapa banyak orang yang tersinggung, terintimidasi keadaan. Mau ibadah lihat kiri kanan, tapi wanita itu udah terintimidasi dengan pandangan orang yang melototin dia. Sampai orang bilang kalau dia ini nabi, dia pasti tahu siapa wanita itu. Dia nggak peduli, dia jalan saja. Dia nggak intimidasi keadaan. Mengapa? Dia sudah beres. Dia dalam pikirnya dia hanya melihat Tuhan. Dia sangat konsisten untuk dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, pasti dalam orang yang seperti ini, setiap hari dia dengan Tuhan, setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Ini orang yang merdeka. Orang mau ngapain tidak apa-apa. Mari kita baca ayatnya 23. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam, kata mereka diganti saya. 23. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi saya yang ada di dalam. Amin. Tidak ada penghukuman lagi.
Apa yang membuat kita takut dihukum? Kita sudah bebas di hadapan Tuhan. Kita merdeka. Yang seperti ini akan bisa menjadi saksi. Dan kalau kita menjadi saksi, doa kita dijawab, kita disertai Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya dari Sukabumi gak ada transport untuk pagi-pagi pergi ke Bandung. Harus sewa naik travel, bisa 4:30 baru berangkat. Namanya travel pasti mandek-mandek, sampai Bandung itu terlambat. Tapi Tuhan luar biasa, dilalah kersaning Allah. Satu jemaatnya baru pulang dari Singapura ke Jakarta siang, lalu ditelepon, "Kok boleh nggak sopirnya nganter Abah dulu ke Bandung?" Oh, enggak apa-apa. Akhirnya saya diantar supirnya ke Bandung dulu, baru mau dari Bandung dia ke Jakarta. Saudara perhatikan, Tuhan tolong orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Tuhan pasti bela dengan luar biasa. Saudara, dia mau begitu. Nah, yang berikutnya, apa yang membuat orang tidak bisa bergerak dalam hidup menjadi saksi? Ada rasa malu. Saudara, merasa malu dan tidak berharga karena dia tidak bisa mengubah kelakuannya. Mengapa tidak bisa mengubah kelakuan? Karena dengan kekuatan sendiri, bukan dengan menggunakan Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Akhirnya dia malu, dia punya potensi tapi nggak dikembangkan. Telur ini bagus banget tuh, ini telur ayam Bangkok, tapi nggak pernah dirami. Aku sampai kapan wujudnya telur? Saudara perhatikan, kita ini semua anak Allah punya potensi. Lawang sekarang itu kalau kita melihat kontesnya juga lebih lucu kok. Nah, saudara perhatikan, rasa malu dan tidak berharga. Mengapa ciri orang yang terus dihantui rasa malu itu apa? Minder. Tidak mau tampil, tidak berani tampil, mojok saja terus. Padahal dia bisa. Oh, di rumah nyanyinya hebat banget loh, suaranya merdu sekali pas di kamar mandi. Tapi begitu suruh nyanyi di depan, tidak bisa. Kapan mau muncul? Saudara dikasih di dalam Tuhan, berikutnya adalah selain minder, dia sulit bergaul dengan orang. Kenapa? Karena ada karakter-karakter yang belum beres dalam hidupnya. Dia nggak bisa bergaul dengan orang. Nah, kalau orang nggak bisa bergaul dengan orang, lalu kemudian bergaulnya dengan siapa? Kita bergaul, apalagi kita ada di dalam satu komunitas GBI Tirta Kencana, kita sama-sama di sini. Kita saudara, namanya saudara satu gereja. Berikutnya saudara seiman, saudara di dalam Tuhan. Berikutnya orang begini selalu menjaga image dan kemudian melakukan pelarian dengan kebiasaan buruk. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang yang seperti ini kemudian mudah putus asa. Kita baca ayatnya, seharusnya 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ganti kata siapa dan ianya dengan saya. 2-3. Jadi saya yang ada di dalam Kristus, saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang memiliki ciptaan baru, maka kita akan belajar dalam hidupnya. Hubungan dengan Allah yang baik benar akan berbuah pada hubungan dengan sesama yang benar. Kita baca dua kalimat ini, 2-3. Hubungan benar dengan Allah berbuah pada hubungan benar dengan sesama. 2. Kemauan adalah kunci sukses. Orang-orang sukses berusaha keras apapun yang mereka rasakan dengan menerapkan keinginan mereka untuk mengatasi sikap apatis, keraguan dan ketakutan. Ada satu slide terakhir, mari kita baca bersama-sama. 2-3. Hati yang bersih melahirkan kasih, hati yang lurus menghasilkan sikap tulus, dan hati yang tenang membuat kita menjadi terang. Karena untuk itulah kita dipanggil menjadi terang. Jangan hiraukan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia yang berdaulat, bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Dia yang berdaulat, bertanggung jawab penuh atas masa depan kita. Mari kita belajar untuk meminta Roh Kudus saja yang datang untuk memimpin kita. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup
di gereja kami. Biarlah setiap kami menjadi saksi-saksi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun dan kemanapun kami pergi. Kami percaya ketika Yesus ditinggikan di dalam hidup kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau pasti memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, berkati kota kami, berkati di mana Tuhan tempatkan kami, bahkan pekerjaan di mana Tuhan memberikannya bagi kami. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami kalau sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini. Terus memberkati persembahan yang kami berikan Tuhan, menjadi persembahan yang indah dan kembalikan berlipat kali ganda. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siap diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita beri korban persembahan. Hari Rabu saya mengundang untuk bersedia, diajukan kembali jam 6. Kita akan bersedia nanti jam 7 untuk pertemuan persiapan Natal. Jadi semua tim pelayan saya harap untuk hadir hari Rabu, ikut ibadah. Lalu kemudian kita akan bersama-sama berbicara mengenai Natal kita yang tinggal 2 bulan lagi. Ya, lalu kemudian hari Kamis tetap ibadah di Parangtritis ada, dan hari Minggu kita ibadah juga di sini. Lalu hari berikutnya terus dukung dan doa. Saya tidak jadi ke Manado karena tingkat COVID di sana lagi naik. Jadi akhirnya di cancel untuk tahun ini, tidak bisa. Saya bilang kita tahun depan saja menjadwalnya di sela-sela antara bulan April dan bulan Juli, karena April rencana ke Ambon, lalu kemudian Juli kemudian ke Filipina. Tuhan Yesus memberkati kita semua.